Bab 056. Memangnya Putri Umi mau merias setebal apa, sampai membutuhkan waktu berjam-jam? Ayo tidur sama Umi, adik-adik mau dipeluk sama kakak Aurel. Ucap Zahra kembali membujuk Aurel. Ayo Umi, kasihan adik-adik pasti lindu dipeluk kakak Aurel yang cantik ini. Adik-adik sabar ya, hali banyak-banyaknya sudah berkurang. Nanti Aurel belajar lagi sama Om Stef agak bisa tahu berapa hari lagi adik-adik sudah lahir, ucap Aurel. Kini, Zahra dan Aurel berjalan menuju ranjang Aurel. Setelah berdoa keduanya saling berpelukan untuk menyelami mimpi masing-masing. 108. Jika Aurel memilih tidur siang untuk menunggu Stefan dan Arcella, berbeda dengan Nisa yang sekarang sedang heboh membuat kue dibantu oleh pelayan yang ada di rumahnya. Sedangkan Amira yang kandungannya sudah semakin besar dan memasuki bulan menjelang kehamilan sedang istirahat di dalam kamar dan tidak mengetahui apa yang sedang putrinya lakukan. Nona muda, biar Bibi saja yang buat kuenya. Nona muda duduk saja melihat Bibi membuatnya, ucap pelayan di rumah Nisa. Tidak Bibi, Nisa harus buat kue untuk adik Aurel, nanti Nisa akan memamerkan kue buatan Nisa sendiri. Pasti Aunty Cece dan adik Aurel bangga dan memuji Nisa, ucap Nisa. Bagaimana pelayan tidak menyuruh Nisa untuk memperhatikan saja, baru juga satu adonan kue yang dibuat tetapi dapur sudah seperti kapal pecah bahkan wajah dan rambut Nisa sudah putih karena terigu. Ayo Bi kita buat banyak-banyak kuenya, ucap Nisa semangat. Cukup lama Nisa membuat kue hingga Amira yang sedang mencari putrinya kaget dengan keadaan dapur tidak lupa dengan wajah Nisa. Astagfirullah, anak Umi sedang apa? Tanya Amira masih berusaha mengumpulkan stok sabar karena ulah putrinya. Umi, Nisa sedang buat kue untuk menyambut Aurel dan Aunty Cece, ucap Nisa. Baiklah. Kalau begitu biarkan Bibi yang melanjutkan buat kuenya, ayo sekarang Nisa mandi, nanti Aurel ketawain loh kalau melihat wajah Nisa, ucap Amira. Iya Umi. Nisa berlari menuju lantai 2 di mana kamarnya berada, sedangkan Amira hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah putrinya. Tolong segera dibereskan ya Bi, ucap Amira. Baik Nyonya. Hari sudah sore, Amar dan Stefan juga sudah pulang dari kantor. Sekarang Stefan sudah bersiap untuk berangkat ke Bandung, sedangkan Aurel yang sejak tadi sudah cantik dengan jilbab pasmina khusus anak sedang mengomel seperti emak-emak. Om Stef, lama Aurel bosan nunggu. Om Stef seperti pelempuan saja Aurel saja yang pelempuan sudah siap, omel Aurel. Sabar sayang. Putri Umi kan memang bersiapnya sejak tadi sedangkan Om Stefan baru pulang dari kantor, ucap Zahra. Baiklah Umi Aurel jadi anak sabal sekalang, nanti kalau Aurel malah Aurel tua seperti Oma banyak keliput, ucap Aurel. Berani-beraninya cucuku mengatakan Oma sudah tua, ucap Oma Santika pura-pura marah. Oma, Aurel kan halus bikala jujur, Oma memang sudah tua benarkan Opa. Kini Aurel meminta pembelaan kepada Opa Aris. Iya, Oma memang sudah tua, jawab Opa Aris enteng, sehingga Oma Santika menatap tajam ke arah Opa Aris. Tapi Oma masih cantik kan Aurel? Tanya Opa Aris memberikan kode kepada Aurel. 109. Jangan sampai ada perang karena ucapan Opa Aris. Aurel turun dari kursi lalu berjalan menuju omanya. Aurel menaiki kursi lalu mencium Oma Santika. Iya Oma cantik, Aurel cantik kalena Oma Aurel cantik, ucap Aurel membujuk Oma Santika. Oma Santika tidak bisa marah lagi, jika Aurel sudah turun tangan merayunya. Iya sayang cucu Oma memang pintar beda dengan Opa yang tidak punya perasaan, ucap Oma Santika. Yang mulai duluan adalah Aurel namun Opa Aris yang menjadi korbannya.
Tak berselang lama, Amar sudah bergabung dengan yang lain sementara Stephen juga belum terlihat batang hidungnya. Aurel sudah berusaha sabar tapi tidak bisa sejauh ini. Aurel telah lelah menunggu. Aurel berlari menuju kamar Stephen di kediaman Aris lalu mengetoknya. "Om Steph, ayo cepat atau Aurel pergi bel 2 saja dengan Aunty Cece," teriak Aurel. Ternyata ancaman Aurel mempan, karena Stephen langsung membuka pintu. "Cek, Om lama apa Om?" Steph tidak tahu nunggu itu bikin bosan, ucap Aurel. Iya sorry. Ayo kita berangkat sekarang karena kita juga mau menjemput Aunty Cece." Stephen berjalan lebih dulu diikuti Aurel di belakangnya, kini waktunya Aurel untuk pamit kepada keluarganya. "Oma Aurel berangkat, Oma jangan malah telus sama Opa," ucap Aurel mencium tangan Oma Santika lalu beralih ke Opa Aris. Tak lupa Oma A dan Opanya mencium pipi cubi Aurel. "Hati-hati sayang, Stephen hati-hati bawa mobilnya," pesan Oma Santika. "Iya Aunty," Stephen berucap. "Ayah, jaga Umi, ingat," pesan Aurel saat di kantor. Aurel tidak ulang lagi capek bikala telus-telus, ucap Aurel kepada ayahnya. "Baik cantik, nanti besok ayah menyusul," ucap Stephen. Aurel melari memeluk Zahra dengan erat. "Umi Aurel pergi dulu, jangan lindu. Nanti Aurel akan telepon Umi," ucap Aurel. "Adik-adik kakak Aurel pergi dulu, jangan nakal di peluk Umi, kakak Aurel pasti lindu dengan adik-adik. Oh iya kalau ayah nakal ke Umi lapor saja sama kakak," ucap Aurel membuat semua orang menahan tawanya, mana bisa adik-adik Aurel melapor sedangkan mereka masih dalam kandungan. Aurel menempelkan pipinya di perut Zahra, dan untuk pertama kalinya Aurel merasakan ada pergerakan di perut Zahra. "Umi, adik bel galak di dalam," ucap Aurel senang. "Iya sayang," mereka mencium pipi kakak Aurel. "Benarkan coba ayah pegang." Amar meletakkan tangannya di perut Zahra, namun dia tidak merasakan pergerakan apapun. 110. "Tidak bergerak," ucap Amar. "Hahaha adik-adik cuma sayang kakak Aurel, jadi mereka hanya mau dipegang oleh kakak Aurel saja," ucap Aurel tertawa puas. Aurel merasa belat meninggalkan Umi dan adik, Aurel kembali memeluk Zahra. "Kalau begitu tidak usah pergi hari ini besok saja," perkataan Amar sontak membuat Aurel menggeleng. Aurel halus pergi sekalang, "Kak Nisa sudah buat kue untuk Aurel makan, ayo Om Steph," ajak Aurel. Keduanya sudah berada di jalan menuju kediaman Danish untuk menjemput Arcella. Stephen dan Aurel sibuk bercerita. Entah mengapa walaupun Aurel masih kecil, namun Stephen merasa nyambung dan nyaman berbicara dengan Aurel. Sekali-kali ada tawa dalam obrolan mereka, bahkan Stephen dan Aurel sudah merencanakan sesuatu agar Stephen bisa berduaan dengan Arcella. Saat sampai di kediaman Danish, Arcella sudah menunggu di depan gerbang sedangkan Aurel sudah enteng duduk di belakang. Saat Arcella ingin duduk di belakang bersama dengan Aurel, tapi si cantik melarangnya. "Aunty Cece duduk di depan, Aurel mau duduk di belakang sendiri nanti Aurel mau baling kalena Aurel ngantuk," ucap Aurel. Arcella pasrah saja dengan keinginan Aurel, bahkan Aurel sudah menutup mata sambil berbaring dengan boneka yang sengaja dibawa Aurel dari rumah. Awalnya tidak ada yang bicara hingga Stephen pura-pura menguap. "Saya kok mengantuk," ucap Stephen. Jangan ngantuk dong Om, kan bahaya kalau dalam keadaan berkendara, atau Om mau biar Arcella gantiin?" tanya Arcella. "Tidak perlu, biar saya saja yang mengendarai mobil, lagi pula kamu kan lama di luar negeri jangan sampai kamu lupa jalan di Indonesia," ucapan Stephen membuat Arcella berdecak. "Terus bagaimana Om?" tanya Arcella. "Kamu ajak saya ngobrol,
kamu bisa cerita tentang masa saat kita berdua sering bertengkar saat kamu SMP, ucap Stephen. Obrolan mereka berdua mengalir begitu saja, kadang ada perdebatan namun mereka berdua juga tertawa bersama saat ada momen lucu yang mereka ingat, sedangkan si kecil Aurel yang menutup mata sekali-kali mengintip karena penasaran. Sabal Aurel, sekalang Aurel halus ikuti lencana Om Stephen untuk pula-pula tidur, en manti Om Steph tidak mau aja lagi, monolog Aurel. Tapi Aurel bosan tutup mata telus, Aurel juga tidak ngantuk karena tadi sudah tidur bel sama Umi, atau Aurel latihan hitung sampai 100 aja. Aurel akhirnya mencoba belajar menghitung dengan keadaan mata tertutup, kalau bukan karena memenuhi keinginan Om kesayangan mana mungkin Aurel di sepanjang jalan mau pura-pura tidur agar Stephen dan Arcella bisa mengobrol berdua, Aurel sudah seperti obat nyamuk saja. 111. Aurel telah menyelami mimpi indahnya, setelah pura-pura tidur akhirnya Aurel benar-benar tertidur pulas bahkan Aurel tidak menyadari ketika mobil yang dikendarai oleh Stephen telah sampai di kediaman Arsyad. Lihatlah, dia terlihat sangat nyenyak, ucap Arcella melihat ke arah kursi belakang di mana Aurel tertidur. Iya, andaikan Aurel bangun, mulutnya tidak akan pernah lelah untuk terus berceloteh, ucap Stephen menimpali. Entah bagaimana ekspresinya ketika kita tinggalkan Aurel di sini sendiri, lanjut Stephen dengan sedikit terkekeh. Pastinya dia tidak akan berhenti bicara dan terus marah-marah. Aurel akan bilang begini, Aurel akan lapor ayah, bial Om Steph dan Auntie Cece dipecat dari kantor, bial tahu lasa, hehehe, Arcella dan Stephen sama-sama tertawa. Kamu turunlah lebih dulu, lihat Nisa sudah menunggu, biar saya yang menggendong Aurel, ucap Stephen. Niat untuk meninggalkan Aurel di mobil sendiri hanya candaan mana mungkin Stephen dan Arcella meninggalkan bocah cantik dan imut itu. Sementara Nisa yang sudah tidak sabar, berlari menuju ke arah mobil karena orang yang berada di dalam mobil tersebut tidak kunjung turun. Auntie Cece, Nisa rindu, ucap Nisa memeluk tubuh Arcella, karena yang pertama kali keluar dari mobil adalah Arcella. Auntie juga rindu dengan keponakan cantik Auntie, ucap Arcella. Aurel di mana Auntie? Tanya Nisa. Aurel tidur, ayo kita lebih dulu masuk, nanti Aurel akan digendong sama Om Steph, ajak Nisa. Ayo Auntie. Keduanya kini, berjalan beriringan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum kakak ipar, ucap Arcella mengalami tangan kakaknya lalu memeluk Amira yang perutnya sudah sangat buncit. Waalaikumsalam, kamu datang sendiri? Tanya Amira. Enggak kak, aku sama. Belum juga Arcella menyelesaikan ucapannya Stephen sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayo masuk, abang tidak menyangka kamu datang bersama Arcella, kalian tidak bertengkar kan di sepanjang perjalanan? Tanya Arsyad, karena sudah menjadi rahasia umum di keluarga Aris dan Danish, mereka berdua tidak pernah akur. Alhamdulillah bang, untuk pertama kalinya, adik abang jadi anak yang baik, ucap Stephen sehingga Arcella mencibirkan bibirnya. Kenapa berdiri terus? Ayo silahkan duduk, ajak Amira. Sini Aurelnya, biar dibawa ke kamar Nisa, kamu duduk saja, abang hanya sebentar. 112. Arsyad membawa Aurel ke kamar Nisa yang berada di lantai 2, tak ingin ketinggalan, bisa malah mengekor ke Arsyad. Setelah sampai di kamar Nisa, Arsyad membaringkan Aurel. Ayo sayang kita kembali ke bawah, ajak Arsyad namun Nisa menggelengkan kepalanya. Nisa di sini saja, nanti adik bangun dan tidak melihat ada orang, tolak Nisa. Baiklah, kalau Aurel sudah bangun ajak ke bawah.
Baik ayah. Kini hanya ada dua bocah di dalam kamar, yang satu sedang tertidur pulas. Dengan perlahan Nisa menaiki ranjang, niatnya untuk bergabung bersama Aurel untuk berbaring di sana. Tapi karena merasa ada pergerakan Aurel terbangun. "Kamu sudah bangun, Dek?" tanya Nisa. Bukannya menjawab Aurel, terlebih dahulu mengerjap-ngerjapkan matanya untuk mengumpulkan kesadaran. "Aurel kok di Kamal? Tadi perasaan Aurel tidur di mobil. Apa Aurel bisa tidur sambil jalan?" ucap Aurel. "Om Stef yang gendong Aurel, terus ayah yang bawa ke sini," Nisa menjelaskan kepada Aurel. "Kak Nisa," Aurel bangun dari tidurnya lalu memeluk Nisa. "Aurel rindu," ucap Aurel. "Kakak Nisa juga rindu," ucap Nisa. Masih terlihat jelas wajah bantal Aurel, namun tidak sama sekali mengurangi kecantikannya, malahan Aurel terlihat semakin menggemaskan. "Kak Nisa, Aurel mau curhat," ucap Aurel. "Baru juga bertemu sudah curhat aja. Tadi Aurel disuruh pula-pula tidur sama Om Stef, padahal Aurel mau lihat perjalanan. Kalena bosan Aurel belajar hitung sampai tidur beneran," ucap Aurel. Tidak biasanya adik mau diperintah seseorang, heran bisa dengan perubahan sikap Aurel. Kata Om Stef, "Kakak baik halus dengarkan perkataan orang tua, terus halus menolong orang, karena Om Stef minta tolong Aurel tolong supaya Aurel jadi kakak baik," ucap Aurel. "Terus kenapa Om Stef minta Aurel pura-pura tidur?" tanya Nisa. "Om Stef mau ngobrol berdua dengan Onti Cece, dan Aurel tidak dibiarkan mengganggu mereka," jawab Aurel. "Memangnya kenapa? Kan bisa ngobrol bertiga?" tanya Nisa lagi. Kak Nisa tanya terus Aurel jadi pusing jawabannya, Aurel mengeluh. "Maaf tapi kakak penasaran," ucap Nisa. "Tidak apa-apa kalena Aurel anak baik dan Umi mengalkan Aurel bikala jujur maka Aurel akan memberitahu Kak Nisa, tapi janji dulu ini rahasia kita berdua." "Iya Kak Nisa janji." 113. Kedua jari kelingking mungil mereka saling bertautan. Sebenarnya Om Stef mau Aunty Cece jadi istrinya, Aurel membeberkan rahasia besar Stephen. "Serius?" Nisa kembali ingin memastikan. "Iya Aurel serius, oke sendiri yang curhat sama Aurel, terus Om Stef minta Aurel bantuin, kalena Aurel adalah anak baik jadi Aurel bantu," ucap Aurel. "Kak Nisa kan kakak Aurel yang baik jadi Kak Nisa sama Aurel halus bantu Om Stef juga, Aurel juga seling pusing melihat mereka bertengkar," lanjut Aurel. "Iya nanti kakak bantu, memangnya kamu punya rencana?" tanya Nisa namun dijawab gelengan oleh Aurel. "No, Aurel nanti ikut rencana Om Stef aja," ucap Aurel. Karena keasikan mengobrol membahas Stephen dan Arcella, kedua bocah itu lupa jika para orang dewasa menunggu mereka. "Ini sudah hampir maghrib loh, kenapa Nisa dan Aurel belum turun juga, apa Aurel masih tidur ya?" penasaran Amira. Padahal Aurel tidur sejak tadi, heran Arcella. Putri Amar memang jago akting, bahkan Cece tidak menyadari jika tadi Aurel hanya pura-pura tidur, monolog Stephen menenahan tawanya. "Kalau begitu biar Mas cek dulu, kalian tunggu sebentar," pamit Arsyad menuju kamar Nisa. Saat akan membuka pintu, Arsyad dapat mendengar suara tawa kedua bocah yang sejak tadi ditunggu. "Loh, Aurel sudah bangun ternyata," ucap Arsyad saat memasuki kamar putrinya. "Sudah sejak tadi ayah," ucap Nisa. "Terus, kenapa kalian tidak ke bawah?" tanya Arsyad. Aurel sama Kak Nisa sedang ngobrol berdua uncel, kini Aurel yang berbicara.
Bukannya memanggil kedua bocah untuk ke lantai 1, Arsyad malah ikut duduk di atas ranjang bergabung dengan kedua bocah cantik. Kalian ngobrol apa sih? Kayaknya seru banget, Uncel jadi penasaran, tanya Arsyad. Ini urusan anak kecil Uncel, rahasia Bel 2 tidak boleh ada yang tahu, benalkan Kak Nisa. Aurel minta dukungan dan Nisa langsung mengangguk. Iya ayah, ini rahasia, ucap Nisa. Ayah bisa kok jaga rahasia, ayo tong ayah penasaran nih, bujuk Arisat. Nisa dan Aurel saling berpandangan kemudian mengangguk bersamaan. Tapi ini hanya kita bertiga yang tahu ayah Jan. Iya ayah janji,